kemelekatan pada posisi, jabatan, duniawi, harta, dan macam-macam itu nanti akan menghalangi lahirnya cinta dalam dirimu. Kamu melekat pada apa? Itu akan menghalangi cintamu. Disitulah pentingnya kebebasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus, profil orang yang mencintai, ya kalau di bukunya Anthony de Mello disebut loving heart. Hati yang penuh kasih, hati yang penuh cinta. Kata beliau, apa sih hati yang penuh kasih itu? Hati yang penuh kasih itu yang peka terhadap keseluruhan kehidupan, terhadap semua orang. Hati yang penuh kasih tidak mengeraskan diri terhadap siapapun atau apapun. Mengeraskan diri itu maksudnya tadi, saya kelompok ini saja cinta, kelompok yang lain saya benci. Ya, itu namanya mengeraskan diri. Semuanya dicintai. Ya, dicintai bukan berarti terus didukung saja, disetujui saja, tidak begitu. Justru karena saya cinta, kalau benar saya dukung, kalau tidak benar ya saya ingatkan. Itulah loving heart. Cinta tidak mengecualikan siapapun sama sekali. Dia mencakup seluruh kehidupan. Dia mendengarkan simfoni secara keseluruhan. Bukan hanya salah satu alat musiknya. Jadi ini ciri pertama tadi loh, orang mencintai itu seluruhnya. Itulah loving heart. Jadi kalau kalian ngaku jadi pecinta, apalagi yang Muslim itu kan bagian dari proyek besar rahmatan lil alamin, mencintai seluruh semesta. Itu jalannya adalah jiwa kita harus jadi jiwa yang pecinta. Jiwa pecinta itu ya pada apapun mencintai. Pada siapapun mencintai. Meskipun ekspresi dan manifestasinya nanti beda-beda sesuai dengan kondisi dan situasi. Lanjut. Ini ada cerita. Beliau itu di buku-bukunya banyak sekali isinya cerita-cerita. Cerita pendek. Nanti boleh kalian cek lah. Ada di online itu beberapa yang sudah di-share cerita-cerita dari beliau. Ini saya ambil misalnya dari buku Doa Sang Kata. Ini cirinya orang yang saling mencintai. Jadi di situ beliau cerita ada dua saudara, yang satu masih bujangan, yang satu menikah, punya anak 5. Dua orang ini diwarisi orang tuanya sebidang tanah. Nanti kalau waktunya digarap bersama, kalau waktunya panen dibagi 2. Satu ketika saudara yang sudah menikah ini tiba-tiba sadar. Iya ya, panennya kok dibagi 2. Ini ndak adil. Saya punya anak, punya istri. Masa depanku jelas. Nanti kalau saya tua, mesti diopeni anakku. Sementara saudaraku, dia bujangan. Nanti kalau tua siapa yang ngopeni dia? Oh, dia harus punya harta lebih untuk menjamin hari tuanya. Jadi tidak adil ini kalau hasil sawah ini dibagi 2 sama rata. Saudaraku harus dapat lebih banyak. Maka diam-diam setiap kali membagi hasil panen itu dia ngambil lebih banyak, terus malam-malam ditaruh di tempatnya saudaranya. Saudaranya yang bujangan satu ketika juga berpikir begitu. Wah, ini tidak adil ini. Masa dibagi sama rata hasil panennya? Saya hidup sendirian, sementara saudaraku punya anak, punya istri.
Saya hanya keperluan untuk satu orang, tapi dia menghidupi anaknya, menghidupi istrinya. Harusnya ya dia dapat lebih banyak. Nah, dia juga begitu. Malam-malam waktu saudaranya tidur, dia ambil jatahnya, ditaruh di tempatnya saudaranya. Jadi sama-sama membagi panennya, yo rasanya sudah saling memberi, tapi pada akhirnya dua-duanya yo dapat jatahnya utuh. Sampai satu ketika malam-malam ketika sama-sama akan memberi ke tempatnya saudaranya, ketemu di tengah jalan tabrakan. Nah, baru sadar ternyata selama ini sama-sama saling peduli, sama-sama saling berbagi. Kalau di buku itu kemudian diceritakan, cerita ini tidak ada yang tahu sampai dua bersaudara ini meninggal. Nah, setelah mereka meninggal baru tersebar. Sampai satu ketika di kota itu akan dibangun kuil, tempat ibadah. Orang-orang bingung, ini enaknya di mana ya tempat ibadah itu yang pas. Akhirnya disepakati di mana lagi yang pas tempat ibadah itu kalau tidak di tempatnya dua saudara tadi tabrakan. Disitulah monumen kasih sayang yang sejati. Yang layak di situ diberi simbol peringatan tugu, kuil, di situ tempat ibadah. Maka kalimat terakhir itu menarik dari kisah ini. Perbedaan penting dalam agama itu bukan antara mereka yang beribadah dan mereka yang tidak beribadah, tapi antara mereka yang mencintai dan yang tidak mencintai. Standarnya diubah oleh Anthony de Mello. Kita selama ini melihat orang religius itu ya orang yang beribadah, yang tidak religius, yang tidak beribadah. Tapi beliau pakai standar bukan beribadah dan tidak, tapi yang mencintai dan tidak. Ya sebenarnya kalau diurai panjang nanti ketemunya ya masuk akal saja. Orang yang beribadah belum mesti mencintai. Tapi orang yang mencintai pasti akan dengan rela beribadah. Apalagi kalau mencintai itu cinta pada Tuhan. Maka pembedanya, standarnya terus dibalik oleh Anthony de Mello. Mari kita bagi, ada orang yang mencintai dan ada orang yang tidak mencintai. Baik, ini ilustrasi. Kalian kalau ingin memahami orang mencintai itu seperti apa? Seperti dua saudara tadi. Kalian kan sering khawatir, lupa kalau dalam cinta itu saya memberikan segalanya tanpa memikirkan kepentingan saya. Saya dapat apa? Kamu kan khawatir begitu, mungkin karena level cinta kita masih cinta yang penuh pamrih. Padahal kalau memang sama-sama mencintai, sama-sama tulus, jatuhnya seperti dua saudara tadi. Kamu begitu memikirkan yang kamu cintai, sebaliknya yang kamu cintai itu juga sangat memikirkan dirimu. Pada hasil akhirnya sebenarnya nanti utuh saja, dua-duanya sama. Jadi untungnya sekarang dua kekuatan gabung. Itulah ilustrasinya orang yang mencintai. Saya lanjut. Nah, selanjutnya ada quotes dari Anthony de Mello tentang kebebasan tadi loh. Gimana Pak caranya biar cinta itu tumbuh dalam diri saya? Bebaskan dirimu dari segala macam ikatan. Bila mata terhalang, hasilnya adalah pemandangan. Ketika pikiran tidak terhalang, hasilnya adalah kebenaran. Ketika hati tidak terhalang, hasilnya adalah cinta. Apa sih yang menghalangi hati? Nanti kalau di penjelasan-penjelasan selanjutnya, versi Anthony de Mello, yang menghalangi hatimu itu kemelekatanmu.
Mungkin pada dunia, mungkin pada materi, mungkin pada orang lain. Akan menghalangi cinta. Bersihkan kemelekatan-kemelekatan itu, bebaskan dirimu, maka cinta akan muncul. Selama ini mungkin kita membenci orang karena orang itu begitu, Pak. Kalau dia seperti itu berarti tidak cocok dengan aliran saya, karena aliran saya begini, karena kita sudah terlalu melekat, maka jatuhnya aku dan engkau kita berbeda, kita tidak bisa sama, akan jadi begitu. Bebaskan diri kita dari banyak ikatan. Nanti beliau menjelaskan panjang tentang kemelekatan itu. Jadi jalan untuk jadi jiwa pecinta, membebaskan hati. Nanti sekali-sekali kamu cek ya, kira-kira dalam hidup saya ini, saya melekat dengan apa saja hari-hari ini. Melekat itu, coba cari sesuatu yang menurutmu tanpa itu aku tidak mungkin bahagia, aku tidak mungkin senang, aku tidak mungkin nyaman. Di luar dirimu ya, di luar Tuhan pastinya juga, di luar Allah. Kalau dalam Islam kan satu-satunya kemelekatan yang diizinkan itu ketergantungan, kemelekatan pada Allah. Allahus Somad. Di luar itu bisa menghijab hati kita, termasuk untuk mencintai. Mungkin ada yang di hatinya kemelekatan pada posisi, jabatan, duniawi, harta, dan macam-macam, itu nanti akan menghalangi lahirnya cinta dalam dirimu. Kamu melekat pada apa? Itu akan menghalangi cintamu. Disitulah pentingnya kebebasan. Ayo kita bebaskan diri kita. Kalau dalam tasawuf itu ada makom namanya taharrur. Taharrur ini makom tinggi. Tidak sembarangan orang bisa mencapai ke sini. Taharrur itu makom kebebasan. Dulu waktu kita belajar kebebasan, seingat saya kebebasannya Ibnu Arabi. Itu makom taharrur ini salah satu yang harus dicapai seorang salik untuk bisa dekat dengan Allah. Bebas berarti ya hati kita benar-benar tidak terikat dengan apapun selain keinginan untuk terikat dengan Allah saja. Disitulah cinta akan muncul. Jadi kalau kita hanya tergantung pada Allah, cinta akan muncul. Itulah kebebasan sejati. Beda dengan rumus kita selama ini kan, kalau di kepalamu kan namanya bebas itu pokoknya bisa melakukan apa saja kan, kamu begitu. Padahal ya kalau kamu masuk lebih dalam, hakikatnya kebebasan itu tidak ada urusan dengan bisa melakukan apa saja. Itu kan cuma manifestasi salah satunya saja. Tapi hakikatnya kebebasan adalah ketidakterikatanmu, ketidakmelekatanmu dengan apapun. Bisa melakukan apa saja tapi kamu masih terikat, kamu masih melekat. Yaitu kalau bahasa spiritualnya ilusi saja. Hanya anggapanmu saja. Baik, ini rumus kedua dari cinta. Kalau tadi rumus pertama cinta itu anugerah, sekarang kebebasan. Kita lanjutkan. Ketiga, caranya mencintai sekarang. Wah, ini ambil nafas sebentar, saya tidak tahu ini mudah apa enteng bagi kalian. Inilah cara menghidupkan cinta. Yang pertama, kita harus melepaskan keterikatan, harapan, dan kebutuhan akan pengakuan dari orang lain, termasuk dari yang kita cintai. Ini agak berbeda ya dengan kemarin-kemarin. Beliau ini bahkan ekspektasi pun jangan.
Banyak orang kecewa, sakit dalam cinta karena ekspektasi. Ada terlalu banyak keinginan, terlalu banyak harapan saat mencintai. Misalnya kalian mencintai siapa, semoga dengan saya mencintai ini, saya bisa ini, saya bisa itu harapan. Ketika banyak harapan, sebenarnya kamu sedang membuka peluang untuk kekecewaan. Tapi manusia, Pak, mesti punya harapan. Wajar manusia punya harapan, tapi jangan bergantung pada harapan. Ketika kamu bergantung pada harapan, itulah kemelekatan. Jadi ini pelajaran dari beliau. Kalau aku cinta padamu, maka aku tidak banyak menuntutmu, jadilah engkau apa adanya. Kamu tidak harus sibuk tentang aku, tapi aku pasti akan sibuk tentang engkau. Nah ini. Baik, ini rumus pertama ya. Cara yang pertama saja sudah berat. Ya wis kita belajar. Kalau bahasa usul fikihnya, kalau tidak bisa dipenuhi seluruhnya ya jangan dicueki seluruhnya. Kita lakukan semampu kita. Oke, yang penting jangan putus asa dengan cinta. Hari ini banyak orang yang rasanya putus asa dengan cinta. Kalau ada pembahasan-pembahasan tentang cinta, mungkin kesannya lebay. Utopia, mimpi saja. Tidak mungkin ada yang seperti itu. Itu namanya putus asa dengan cinta. Sebagaimana banyak orang yang saya bilang tadi mulai putus asa dengan agama. Mungkin belakangan juga banyak mulai putus asa dengan politik. Mungkin nanti ada banyak keputusasaan. Karena mungkin kita melihat fakta, lupa bahwa ada ideal-ideal yang harus kita hidupkan. Bahwa mungkin di ranah faktual kadang-kadang fenomena sosial, budayanya, keagamaan itu rasanya tidak selalu positif. Tapi ideal-ideal agama itu pasti positif dan itulah amanat yang harus kita hidupkan. Itu yang pertama itu ya, tidak terikat, tidak berharap, tidak butuh. Jadi orientasinya memang hanya memberi. Cara mencintai yang kedua, cinta itu bukan memiliki atau mengendalikan, tapi menerima dan menghargai. Beda ya, menerima dengan memiliki. Kalau memiliki itu ego. Kalau menerima itu rasa, hati. Menerima itu konotasinya keterbukaan. Kalau memiliki konotasinya apa? Penjara, kepemilikan. Jadi kalau kamu saya miliki itu kan berarti kamu di bawah kuasaku. Tapi kalau menerima itu hadirlah apa adanya dalam hidupku. Jadilah dirimu sebagaimana dirimu. Itu menerima. Tapi kalau memiliki, kamu hadir dalam hidupku dan aku kuasai. Itu memiliki. Maka kemarin di Osho kan juga bilang cinta bukan memiliki. Kalau barang kita miliki, tapi masuk manusia kita miliki. Jadi yang kedua, cinta bukan tentang memiliki dan mengendalikan, tapi menerima dan menghargai. Awas, jangan salah rumus. Kemarin saya juga pernah diprotes, Pak, masa cinta tidak harus memiliki? Wong saya perjuangan itu kan untuk bisa memiliki. Ya bedakan menikahi dan memiliki. Itu juga dua hal yang, apa dengan menikahi terus dia jadi milikmu dalam tanda petik ya. Terus dia kamu kuasai. Harus ikut apa-apa
Perintahmu kan tidak begitu. Oke, yang ketiga, jadi itu rumus kedua ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan kepemilikan, tapi dengan penerimaan. Yang ketiga, jalan menuju cinta melibatkan kesadaran diri, kebebasan batin, dan kemauan untuk menghadapi ketakutan dan ketidaknyamanan. Diawali dari kesadaran, kemudian diakhiri dengan kebebasan. Itu cinta. Kita tidak takut lagi dan tidak khawatir lagi. Nanti ada konsepnya Anthony de Mello, selama masih ada ketakutan, masih belum sejati cinta itu. Nah, lanjutkan ya. Jadi caranya mencintai 3 ini. Ini quotes dari buku beliau. Cinta itu memberi tanpa mengharapkan imbalan apapun. Hanya kegembiraan dalam memberi. Cinta sejati tidak mengenal keterikatan, tidak ada kecemburuan, tidak ada kepemilikan. Dia kebebasan murni. Ini ambil nafas mungkin kalian ya. Waduh Pak, tidak cemburu, tidak ada kepemilikan. Apa bisa manusia kayak gini Pak? Gitu ya. Ya coba saja. Makanya tema bulan ini itu cinta spiritual. Jadi kalau kita kan mungkin masih sibuk dengan cinta-cinta material, cinta-cinta level awal. Tapi ini cinta yang sudah naik kelas, ke level spiritual. Apalagi kalimat yang terakhir itu. Orang yang benar-benar mencintai juga punya keberanian untuk menjauh bila diperlukan. Tanpa penyesalan atau kepahitan. Oh, ini juga ambil nafas kita ya. Kamu takut sekali kalau ditinggalkan, takut sekali kalau jauh. Tapi seorang pecinta sejati kalau dia merasa dengan kamu jauh, itu lebih baik buatmu. Dan aku menginginkan kebaikan buatmu, kenapa tidak? Contoh paling mudah ya, kamu sejak tadi membayangkan pacarmu saja. Coba lihat orang tuamu. Betapa cintanya mereka padamu. Pasti mereka tidak ingin berpisah denganmu. Tapi mempertimbangkan bahwa engkau akan lebih baik kalau keluar rumah, belajar keluar kota, atau mencari pengalaman kemana-mana. Tidak apa-apa wis, menjauhlah dariku. Meskipun sakit, meskipun pahit, tapi aku ikhlas nak, asal engkau jadi orang hebat, engkau jadi orang luar biasa. Itulah cinta. Jadi tidak hanya nuruti keinginanku untuk selalu dekat denganmu. Meskipun pahit karena engkau menjauh, tidak apa-apa lah kalau itu baik buatmu. Nah, itu cirinya cinta. Ya memang kalau masih ada nuansa romantiknya itu jadinya kurang indah. Tapi yo cinta kan tidak berhenti di senang-senang romantiknya. Tapi juga ada kedalaman kemanusiaannya. Disitulah kita berpikir lebih dalam, kemudian iya ya, kalau saya memang mencintai dia dan ternyata kebaikan bagi dia itu jauh dari saya, ya saya ikhlas menjauh demi pertumbuhannya, demi kebahagiaannya. Itulah yang disebut cinta yang sejati. Yo, setelah ini mungkin kalian bilang, wah sudahlah saya tidak sejati juga tidak apa-apa cintanya. Ayo, memang tidak gampang ya sampai titik ini. Tapi ayo malam ini lebih luas ya. Saya tadi bilang jangan diarahkan ke lawan jenis saja, urusan pacaran saja ya. Ini cinta pada siapapun dan apapun tadi. Untuk membangun jiwa pecinta. Sebenarnya itu ya termasuk sih pada lawan jenis itu. Bukti cinta yang sejati itu bahkan jauh pun tidak masalah. Nah ini
boleh dipakai dalil bagi mereka yang LDRan. Nah, ini alasannya ini, tidak apa-apalah kita jauh asalkan demi pertumbuhan kita masing-masing. Baik, kita lanjutkan. Nah, kalau ini ciri yang tanpa pamrih tadi. Ini salah satu buku beliau yang isinya cerita. Di buku beliau itu selalu ada tokoh guru di situ yang memberi nasihat. Kata seorang murid, saya tidak akan menukar cintaku dengan uang. Kata sang guru, bukankah sama buruknya atau lebih buruk ketika kamu menukarnya dengan cinta? Maksudnya apa? Kita itu sering menukar cinta dengan cinta. Dan itu sama buruknya dengan orang yang menukar cinta dengan uang. Menukar cinta dengan uang itu, ya wis aku cinta padamu, kamu kaya, lumayan lah nanti dapat traktiran gratis, dapat itu. Itu kan menukar cinta dengan uang. Nah, menukar cinta dengan cinta itu apa? Aku cinta padamu asal engkau juga cinta padaku. Selama engkau masih mencintaiku, ya aku akan cinta padamu. Ini sama saja. Orang yang masih dagang. Jadi masih ada negosiasi, masih ada imbalan yang kamu tunggu. Loh Pak, ya kalau ditolak gimana Pak? Masih tetap saya cintai. Loh ya, kalau memang cinta itu ya kamu cintai. Mungkin kemarin belum cinta sehingga kamu bisa gonta-ganti. Kalau itu cinta, ditolak sekalipun, ya cinta itu tidak akan mati, tetap ada. Kecuali kemarin cinta itu belum utuh, jadi yang sejati tadi, masih ketertarikan sesaat. Kalau sudah cinta, itu ya kamu tidak ingin diberi apa-apa. Bahkan meskipun engkau tolak cintaku, aku tetap mencintaimu. Itu kalau cinta. Emangnya begitu dia nolak terus kamu nembak terus ditolak, maaf ya, cari yang lain saja. Apa langsung berubah kamu jadi benci? Kan tidak. Cintamu kan masih ada. Mungkin ya tetap besar. Hanya saja sekarang kamu kasih label yang berbeda. Harusnya labelnya tetap cinta, cuma kamu ganti dengan benci. Kalau tidak percaya, begitu dia nolak besoknya, kemarin saya khilaf ngomong tidak, iya kok aku cinta. Kamu kan tetap membara lagi cintamu. Jadi ketika ditolak kamu merasa benci, itu sebenarnya ya kamu cuma ganti barcode-nya saja, labelnya saja jadi benci. Sebenarnya itu tetap cinta. Jadi kata Anthony de Mello, ya sama buruknya kalau kamu menjual cinta dengan cinta. Berarti masih pamrih, masih belum tulus. Jadi masih aku memberi apa dan aku harus dapat apa. Lanjut. Sekarang teori tentang awareness, kesadaran. Awalnya cinta juga kesadaran. Love springs from awareness. Cinta muncul dari kesadaran. Hanya sejauh engkau melihat seseorang sebagaimana adanya di sini dan saat ini, dan bukan dalam pikiranmu atau keinginanmu, atau dalam imajinasi atau proyeksimu, maka engkau dapat benar-benar mencintai mereka. Kalau tidak, yang jadi masalah bukanlah yang engkau cintai, melainkan gagasan yang telah engkau bentuk dari orang tersebut, yaitu orang yang jadi objek hasratmu, bukan sebagai dirinya sendiri. Jadi cinta itu muncul dari kesadaran. Kesadaran itu muncul dari ketika kita melihat yang kita cintai apa adanya.
Bukan yang kita cintai yang ada di kepala kita. Kalau kita mencintai yang ada di kepala kita, itu belum kesadaran namanya. Jadi bayanganmu yang kamu cintai itu ini mesti cakep, nanti dia mesti rajin, tekun, soleh, itu yang ada di kepalamu. Jadi kamu membayangkan dia begitu dan itulah yang kamu cintai. Bukan fakta nyata seperti apa dirinya. Kalau kamu ada di yang pertama tadi, mencintai pikiranmu dan bayanganmu tentang dia, sebenarnya kamu belum mencintai. Kamu belum sadar. Nanti begitu sadar beneran bisa kaget loh kamu. Karena selama ini kamu mencintai bayanganmu. Wah, seandainya saya nikah dengan dia, mesti bahagia sekali ya karena bla bla. Itu kan bayanganmu. Nah, bisa saja nanti setelah menikah kamu kaget. Kok begini ya? Beda dengan bayanganku selama ini. Ya karena yang kamu cintai selama ini bayanganmu tentang dia, bukan dia. Kata Anthony de Mello. Maka mencintai itu kamu harus sadar. Siapa yang kamu cintai dan kamu yang sedang mencintai. Berarti baca dia apa adanya, diterima dan dihormati tadi. Oke ya, makanya kan kadang-kadang guyonanmu kan begitu. Kamu nembak, diterima tadi, diterima. Cepet-cepet dilamar saja sebelum dia sadar. Nah, kan kamu sering begitu. Karena begitu sadar, walah ternyata aslinya begini. Itu kan jangan-jangan malah tidak jadi. Nah, kita sering begitu. Mencintai tapi bayangan kita tentang yang kita cintai sebenarnya yang kita cintai. Jadi besok misalnya jadi menikah kaget luar biasa terus setiap hari jadi gegeran. Tidak seperti yang saya bayangkan. Karena kemarin awalnya tanpa kesadaran. Maka awalilah cinta dengan kesadaran. Pada siapa saja. Ini yang dulu kalau versinya Erich Fromm kan dalam cinta harus ada knowledge, pengetahuan tentang yang kamu cintai, apa adanya. Ini rumus awalnya. Makanya kadang-kadang kritiknya Anthony de Mello, kita itu sering-sering yang kita cintai sebenarnya prasangka kita sendiri. Kata beliau, apakah engkau pikir saat engkau membantu orang lain itu karena kamu mencintai mereka? Baiklah, aku punya kabar untukmu. Engkau tidak pernah jatuh cinta dengan siapapun. Engkau hanya jatuh cinta dengan prasangka dan gagasanmu yang penuh harapan tentang orang itu. Luangkan waktu sejenak untuk memikirkan hal ini. Engkau tidak pernah jatuh cinta dengan siapapun, engkau hanya jatuh cinta dengan prasangkamu terhadap orang tersebut. Ayo kita evaluasi ya, ini kalian yang sudah mulai bucin, mulai cinta ini, naksir itu, coba kamu cek, jangan-jangan yang kamu cintai prasangkamu saja, bayanganmu saja, bukan dia apa adanya. Apalagi kamu yang sedang merungsung, ngejar-ngejar, itu biasanya bayangannya serba indah saja, positif saja. Penuh harapan. Padahal kalau mau lebih objektif, menerima adanya mungkin ya tidak seheboh yang ada di pikiranmu. Maka awalilah dengan kesadaran. Jangan diawali dengan prasangka-prasangka. Baik prasangka positif atau prasangka negatif. Lebih objektif akan lebih masuk. Setiap orang sadarilah ada kelebihan dan kekurangannya. Biasanya kalau sedang semangat-semangatnya itu yang kamu cintai kelihatannya semua indah. Tapi nanti kalau sudah dapat dan berapa lama gitu terus rasanya kok yang indah-indah hilang semua ya.
kok yang lain banyak yang lebih indah. Itu logika ini tadi bisa jalan. Karena kemungkinan yang kamu cintai selama ini hanya prasangkamu. Bukan dia yang sejati. Bukan dia yang kamu baca, kamu pahami, dan kamu terima. Baik, kita lanjutkan. Kelihatannya masih panjang. Sekarang kita lihat lawannya cinta, antitesisnya cinta. Ternyata kalau di Anthony de Mello, lawannya cinta sebenarnya bukan kebencian, tapi keterikatan dan ketakutan. Yang pertama, keterikatan. Musuh terbesar cinta adalah keterikatan. Keinginan, tapi dalam arti keterikatan. Kenapa begitu? Jadi keterikatan itu seperti saya bilang tadi loh, diawali dari keinginan, kemudian mematen keinginan itu namanya keterikatan. Engkau tahu mengapa? Karena jika aku menginginkanmu, aku ingin memilikimu. Kalau aku ingin memilikimu, aku tidak akan membiarkanmu bebas. Aku harus mendapatkanmu. Aku harus memanipulasimu agar aku bisa mendapatkanmu sesuai yang aku inginkan. Aku juga akan memanipulasi diriku sendiri sehingga aku bisa menipumu agar mengizinkanku menangkapmu. Jadi itulah kenapa cinta itu bukan kepemilikan. Kalau kita ingin memiliki, saat itu juga sebenarnya, kata Anthony de Mello, semacam kita memenjara dia dalam keinginan kita. Tidak membebaskan. Jadi makanya terus kadang-kadang kita akan melakukan trik-trik, manipulasi-manipulasi agar dia mau sama kita, masuk jebakan kita, terus kita miliki. Tidak punya motor, terus pinjem motor temennya. Gayanya luar biasa, kalau ngomong menggebung itu kan semacam manipulasi-manipulasi biar bisa diterima. Kalau dia terjebak, dapatlah dia kita miliki. Rasanya seperti ini, kata Anthony de Mello. Kalau cinta dasarnya keterikatan. Keterikatan itu keinginan yang sangat untuk memiliki. Kalau tanpa dia saya bukan apa-apa. Jadi ini yang pertama. Jadi lawan cinta keterikatan. Kata Anthony de Mello nanti yang kedua ketakutan. Keterikatan itu ilustrasinya begini loh. Hati yang mencintai itu lembut dan